tapi hampir semua negara mengalaminya. Namun, respon dari masing-masing negara lah yang menjadi penentu keberhasilan pemberantasan korupsi. Apalagi di era seperti sekarang ini, di mana kejahatan semakin terorganisir, bersifat lintas batas, dan melibatkan teknologi terkini. Sehingga aset-aset hasil korupsi bisa digelapkan, bisa dilakukan pencucian yang mengakibatkan aset-aset tersebut sulit terlacak dan terdeteksi. Oleh sebab itu, Indonesia sangat perlu memperkuat sistem hukumnya agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan, makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Mas Gibran menggebrak menghajar DPR. Ayo dong, segera percepat mensahkan RUU perampasan aset. Instrumen kuat untuk melawan korupsi. Sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo tentunya, pemerintah ini menegaskan komitmen penuh dalam pemberantasan korupsi, termasuk untuk mendorong segera disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset. Ayo DPR, ayo segera sahkan undang-undangnya, biar modiar itu koruptor-koruptor. Untung kita ada Menteri Keuangan yang baru, yang punya tekad yang sama dengan Presiden Prabowo, ya. Ini saya sudah cukup sederhana, agak sedikit teknis tapi sederhana. Kita ada dana, kita ada uang, tapi sayangnya uang tidak masuk kas negara. Uangnya masuk ke kas-kas lain lah. Kita ya sudah mengerti kan? Kas-kas lain? Ini ya. Waduh, ternyata Pak Hasim Joyo Hadikusumo ini membongkar ya. Ada dana, kita itu punya duit guys, tapi masuknya ke kas-kas lain. Kas-kas lain? Kas-kas yang sebelah mana nih? Bukannya kas negara buat rakyat? Kok ada kas-kas lain? Waduh. Oh, pantesan ya apa yang dikatakan sama Mas Gibran tadi. Harus segera didorong yang namanya RUU perampasan aset untuk segera disahkan. Setelah salah transfer 54 juta rupiah per anggota, kok bisa salah transfer miliaran rupiah ke ratusan anggota DPR? Puan ditanya oleh wartawan, kenapa RUU perampasan aset bagi koruptor belum disahkan oleh DPR? Ini jawaban Puan. Perampasan aset pertama ini tidak akan tergesa-gesa. Kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Uang suap dari komunis Cina tersimpan di 20 rekening Jokowi di bank luar negeri. 20 bank di 20 bank asing milik Jokowi. Hanya itu. Periksa bank demi kepentingan nasional, demi kebangkitan Indonesia. Kami membuka 32 rekening milik Joko Widodo dan istrinya yang ada di beberapa bank di luar negeri dengan nilai 8 juta US dollar. Yang menjadi pertanyaan kami pada saat verifikasi kekayaan, laporan kekayaan Joko Widodo dalam kapasitas pencalonan sebagai calon presiden, mengapa 30 rekening atau puluhan rekening dengan jumlah 8 juta US dollar ini tidak disampaikan kepada KPU dan KPK? Artinya apa? Indikasi tentang kecurangan pemilu, adanya manipulasi, adanya penunggangan oleh kekuatan-kekuatan asing, adanya penunggangan terhadap KPU sehingga tidak bertindak netral, semakin terbuka saat ini. Jadi kalau kasus-kasus ini sama sekali tidak ditanggapi khususnya oleh KPK dan KPU, menurut kami ada upaya untuk melanggengkan atau menghalalkan praktek demokrasi busuk untuk melahirkan calon pemimpin atau calon presiden boneka melalui kekuatan-kekuatan intervensi. Terkait dengan gratifikasi
yang dilakukan oleh Joko Widodo. Kita buktikan janji kita bahwa kasus gratifikasi ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. Karena hasil temuan yang kita dapati sudah kita sampaikan pada hari Jumat kemarin, sepertinya ditanggapi agak tidak serius oleh KPK, sama sekali diabaikan. Kami datang lagi untuk melakukan protes dengan membawa babi sebagai ungkapan simbolik kemarahan kami agar KPK jangan di dalam kinerjanya berpihak kepada satu kekuatan partai. Gibran itu menerima dana 93 miliar dari satu perusahaan karena kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Dan kemudian dana itu digunakan untuk membeli saham dari satu perusahaan senilai 90 miliar. 2 tahun lalu Jokowi terima 5 triliun dari seorang pengusaha di Kalimantan Selatan melalui Kaisang. Dan Kaisang menerima 5 triliun itu membeli saham dari perusahaan kelapa sawit di Malaysia. Jadi Jokowi tidak terima, tapi anaknya terima. Gibran yang Kaisang itu baru berapa tahun jadi penjual kuliner. Tapi kekayaan Kaisang sekarang tahun 2021 itu 95 miliar. Bagaimana pedagang kuliner dalam usia... Bukan ijazahmu apa? Bukan adu ijazah sekarang, bukan. Adu keterampilan. Adu skill. Adu kompetensi. Ya, demi sebuah kursi jabatan rela melakukan apapun, jilat ludah sendiri. Sentinel.com, media online dari Hong Kong, merilis hasil investigasinya terkait kasus Senturi yang diduga melibatkan Susilo Bambang Yudhoyono. Asia Sentinel menyatakan ada 30 pejabat negara yang memang berniat mencuri uang negara melalui Bank Senturi. Wah, ini nih. Artikel hasil investigasi ini ditulis oleh jurnalis asing Asia Sentinel, John Bertelsen. Dalam artikelnya, Bertelsen menuliskan adanya dugaan konspirasi mencuri uang negara hingga 12 miliar US dollar dan pencucian uang dilakukan melalui perbankan internasional. Artikel berjudul Indonesia's SBY Government Vast Criminal Conspiracy itu mengungkap 30 pejabat Indonesia yang terlibat skema pencucian uang. Laporan hasil investigasi itu disebutkan merujuk pada analisa forensik atas berbagai bukti yang dikompilasi oleh Satuan Tugas Khusus Investigator dan pengacara dari Indonesia, Inggris, Thailand, Singapura, Jepang, serta beberapa negara lainnya. Wah, mengejutkan juga nih teman-teman ya. Di sisi lain, kita beralih ke Sang Pepo nih ya. Ternyata beliau ini kayaknya sedang kena karmanya Pak Jokowi. Aib-aibnya justru sekarang terbongkar semua ya kan. Bahkan udah diketahui sama dunia internasional, diliput sama jurnalis internasional kalau di eranya itu tercium bau-bau korupsi besar-besaran. Oh my God. Jadi bukan cuma perkara Hambalang yang juga bikin heboh, ternyata perkara Senturi teman-teman melibatkan sampai 30 pejabat loh. Tapi sampai sekarang kok nggak ada bau-bau dibahas ya? Wah ini nih, jangan-jangan karena anaknya lagi ada di pemerintahan nih atau bagaimana nih teman-teman? Coba tulis analisa kalian di kolom komentar ya. Itu, gajah itu akan nyungsep. Partai Solidaritas Indonesia melangkah kerja nyata tanpa drama. Jokowi memberi amanah. Partai Solidaritas Indonesia menjaga arah. Partai Solidaritas Indonesia berdiri memberi arti. Satu barisan, satu tujuan. Jokowi, Partai Solidaritas Indonesia, untuk Indonesia maju. Tuh teman-teman ya, jadi ini masih berkaitan sedikit juga nih ya. Soalnya kalau kita lihat ada beberapa kader-kader dari Mercy yang mendiskreditkan dan mungkin bahkan merendahkan dari partai gajah ini. Katanya partai gurem dan lain sebagainya ya kan. Tapi ternyata kalau kita lihat semakin besar nih gajahnya. Jadi nggak cuman kecil aja, makin lama makin gede. Apalagi banyak juga kader-kader dari Mercy yang juga hijrah ke PSI. Wah ini nih, apa gara-gara nggak puas nih sama matahari tunggalnya itu tadi? Nah, gimana nih kalau menurut kalian guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like videonya dan juga subscribe channel Sudut Pandangnya. Jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya di grup-grup WhatsApp supaya makin banyak yang tercerahkan. Akhir kata saya pamit.